bisa memulai hari yang baru. Nah, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Ya, kita mau angkat satu lagu pujian yang mengatakan kalau kita berterima kasih kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan dan juga penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada anak-anak SD Lentera Harapan Jati Agung dari kelas 1 sampai kelas 4. Terima kasih juga Tuhan atas kesehatan yang juga Engkau berikan kepada orang tua mereka. Kami bersyukur Tuhan jikalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama ingin mendengarkan firman Tuhan. Bantu setiap anak-anak, lembutkan setiap hati mereka agar kiranya firman Tuhan dapat diterima dan boleh menjadi pedoman bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baiklah, untuk anak-anak yang beragama Kristen, silakan buka Alkitab anak-anak.
Kita akan buka dari Bilangan 9 ya. Bilangan 9 ayat 15 sampai 23. Bilangan 9 ayat 15 sampai dengan 23. Kalau kamu bingung bilangan itu di mana, Bu? Bilangan ada di Perjanjian Lama, ya. Bilangan 9 ayat 15 sampai dengan 23. Kita mau sama-sama baca. Ketika Ibu Tari hitung 1 sampai 3, kamu juga ikut membaca di rumah, ya. Bilangan 9 ayat 15 sampai dengan 23 dengan perikop tiang awan memimpin perjalanan Israel. 1, 2, 3, ya. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin untuk firman Tuhan. Panjang sekali ya ayat bacaan kita hari ini. Baiklah anak-anak, topik kita hari ini adalah Allah menyertai umatnya. Dari bacaan tadi kamu pasti sudah tahu ya. Perikopnya tiang awan memimpin perjalanan Israel. Nah, jadi dari bacaan tadi ya yang panjang, kita tahu bahwa Allah menyertai bangsa Israel melalui tiang awan. Jadi tiang awan itu dia akan naik, maka bangsa Israel artinya harus jalan, melanjutkan perjalanannya ya. Tapi kalau tiang awan itu tetap ya berhenti, berarti orang Israel harus menghentikan perjalanannya sebentar ya. Mereka harus berkemah di tempat itu ya. Nah, anak-anak juga baca tadi, mau berapa lama pun tiang awan itu berhenti, mau 2 hari atau sebulan, orang Israel akan tetap berkemah ya. Jadi mereka sangat taat dengan titahnya Tuhan ya. Titah itu artinya perintah Tuhan ya. Kalau tiang awannya naik, berarti mereka berjalan, berangkat, lanjutkan perjalananmu. Tapi jika tiang awannya berhenti, berarti mereka stop dulu berkemah, istirahat dulu ya. Nah, dari bacaan ini Ibu Tari mau bertanya, apakah anak-anak ingin hidupnya dipimpin oleh Allah? Kalau Ibu Tari ditanya seperti itu juga, Ibu Tari akan jawab, mau dong.
Karena Ibu Tari tahu kalau Allah itu adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa dalam kehidupan Ibu Tari dan juga umat manusia lainnya. Ya, tapi pimpinan seperti apa yang diharapkan oleh ibu dan juga anak-anak? Apakah anak-anak masih berharap adanya tiang awan untuk menyertai anak-anak? Nah, tidak seperti itu ya. Kalau zaman sekarang udah nggak ada yang seperti itu, ya. Tapi bukan berarti Allah tidak menyertai kita semua, ya. Nah, anak-anak tahu kesalahan umat manusia adalah mereka tidak percaya akan penyertaan Allah. Mereka lebih percaya dengan pikiran mereka sendiri. Manusia juga tidak menyadari bagaimana penyertaan Tuhan. Mereka lebih berpikir bahwa pengaturan diriku ini yang lebih sempurna, pengaturanku yang sempurna. Aku udah atur kayak gini. Ini tuh yang paling sempurna. Tapi Tuhan berkata lain. Nah, kadangkala manusia seperti itu. Mereka lebih percaya dengan pengaturan mereka sendiri. Itulah yang membuat manusia tidak bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya. Nah, di saat ini kita sedang mengalami masalah, ya, kalau ibu bilang masalah yang sama, yaitu virus COVID-19 yang membuat kita harus terus berjaga-jaga. Hidup kita semakin sehat sekarang, kita pakai masker, kita selalu cuci tangan, ya, kita bawa hand sanitizer kemana-mana. Nah, masalah ini kalau orang yang tidak bisa melihat penyertaan Tuhan, pasti dia ngomel-ngomel, ih kenapa sih harus ada COVID-19 ini? Kenapa sih Tuhan harus izinkan COVID-19 ini terjadi? Tuhan jahat banget sih. Nah, disitulah letak kesalahannya. Manusia tidak menyadari bahwa itu pun adalah bentuk penyertaan Tuhan, ya. Anak-anak coba lihat diri anak-anak sekarang. Saat keadaan seperti ini, apakah anak-anak masih sehat? Apakah anak-anak masih bisa sekolah? Tentu jawabannya iya, ya kan? Anak-anak masih bisa nonton Ibu Tari untuk sama-sama berdevosi di rumah. Anak-anak bisa belajar bersama dengan wali kelas. Padahal di luar sana ada orang-orang yang harus kehilangan orang tuanya. Ada anak-anak yang tidak bisa bersekolah. Sehingga hal itu harusnya membuat kita sadar, Tuhan masih menyertai aku loh. Ya. Jadi bagaimanapun masalah yang sedang kita hadapi sekarang, kita harus bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Itu adalah cara Tuhan membentuk kita. Ya, ketika wabah ini terjadi, anak-anak jadi hidup sehat, ya kan? Jadi lebih sering berolahraga. Terus anak-anak juga punya banyak waktu di rumah bersama dengan orang tua. Kalau sekolah biasanya sampai sore, ya kan? Yang kelas 3 sama kelas 4 sampai jam 3. Sore banget, pulang ke rumah bentar doang, terus nanti malamnya tidur. Gak sempat barengan sama mama papa. Tapi ketika Tuhan izinkan COVID-19 ini terjadi, anak-anak bisa menghabiskan waktu di rumah lebih banyak. Ya, itu adalah bentuk penyertaan Tuhan. Dan anak-anak dan Ibu Tari juga manusia yang lain, Bapak Ibu guru yang lain juga dibentuk menjadi lebih sabar. Dan yang paling penting adalah kita tetap bergantung kepada Tuhan, karena kita sadar kita ini butuh Tuhan. Ya, jadi kita semakin ingin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, semakin menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki, ya. Jadi ingat bahwa penyertaan Tuhan itu tidak selalu melalui mujizat yang spektakuler, sesuatu yang menyenangkan, tapi sesuatu yang mungkin menyedihkan bagi kita, tapi itu justru membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan terus menyandarkan diri kepada Tuhan.
Nah, demikian penyampaian firman hari ini. Kita mau sama-sama tutup devosi kita hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan sekali lagi kami diingatkan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan untuk bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan yang tetap senantiasa menyertai kami, memberkati kami, agar setiap pembelajaran yang kami terima itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, sampai di sini devosi kita. Saatnya kamu untuk belajar. Tetap semangat meskipun kamu belajar di rumah. Selalu andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Jadilah kehendak